Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Hancurnya identitas ego dalam api cinta ilahi. Di dalam sanubari manusia, tersembunyi sebuah benteng yang kokoh dan tersembunyi rapat, ego atau nafsu. Benteng ini adalah penguasa tak terlihat yang menentukan arah langkah, suara hati, dan gerak hidup manusia. Namun ego ini tidaklah sebuah entitas yang netral. Ia adalah jurang dalam diri yang memisahkan hamba dari Allah. Ia membisikkan janji-janji palsu, merayu dengan kesombongan, dan menuntut pengakuan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan kepada kita bahwa hakikat perjalanan ruhani bukanlah tentang menambah sesuatu ke dalam diri, melainkan tentang meluruhkan ego yang menutupi cahaya ilahi. Ego adalah penghalang utama yang harus dihancurkan agar cinta ilahi dapat membebaskan hati dari belenggu dunia dan hawa nafsu. Lebih dari sekadar perasaan, cinta ilahi adalah api yang membakar segala sesuatu yang bukan Allah dalam diri kita. Api ini tidak selembut kasih sayang manusia, melainkan dahsyat dan transformatif. Ia menuntut pengorbanan total. Ia menghanguskan kesombongan, keinginan ego, dan segala ikatan yang menghalangi kita untuk menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Dalam proses ini, seorang pencari kebenaran akan melalui tahapan-tahapan kehancuran ego secara bertahap. Dari tiap abu yang tersisa setelah api itu menjilat, tumbuh sebuah kehidupan baru yang lebih murni dan suci. Sebuah jiwa yang mampu menatap Allah dengan mata hati yang bersih dan penuh pengharapan. Pada akhirnya dalam perjalanan menuju fana, yang fana bukan hanya dunia, melainkan juga diri kita yang selama ini kita anggap aku. Saat aku itu hancur, tersisalah hanya Dia, yang Maha Esa, yang Maha Hidup, yang tak tergantikan. Dan disinilah dimulainya kebangkitan sejati, hidup dalam cinta dan rahmat Allah, tanpa sisa ego yang menyesatkan. Hakikat ego dalam pandangan Syekh Abdul Qadir. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membongkar lapis demi lapis struktur batin manusia yang terhalang dari Allah. Di pusat penghalang itu berdiri satu entitas besar yang disebut sebagai nafs atau ego. Ego bukan sekadar nafsu syahwat atau keinginan duniawi biasa, melainkan suatu bentuk entitas batin yang merasa memiliki, merasa penting, dan merasa terpisah dari Allah. Ia adalah pusat aku yang menuntut eksistensi mandiri, dan justru karena itulah ia menjadi hijab paling tebal antara seorang hamba dan Tuhannya. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa selama manusia masih mendengarkan bisikan ego, maka ia masih menjadi hamba dunia, bukan hamba Allah. Beliau berkata, selama engkau masih melihat amalmu, maka engkau belum melihat Allah. Selama engkau masih sibuk dengan dirimu, maka engkau masih tertutup darinya. Ini adalah isyarat bahwa ego, dengan segala bentuk keakuan, menjadi berhala laten yang harus dihancurkan. Dalam praktik spiritual, pengenalan terhadap ego adalah langkah pertama yang menyakitkan namun mutlak. Syekh menekankan bahwa sebagian besar manusia gagal meniti jalan makrifat karena mereka terjebak dalam pencitraan ego yang tampak religius. Ego bisa menyamar dalam bentuk ibadah, amal saleh, bahkan pengorbanan. Namun semua itu tetap berorientasi pada diri dan bukan kepada Allah. Al-Quran memberi peringatan keras dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ayat ini tidak hanya berbicara tentang orang kafir atau ahli maksiat, tapi juga mereka yang menempuh jalan spiritual namun masih tunduk pada ego yang terselubung. Maka dari itu, Syekh Abdul Qadir mengajak murid-muridnya untuk melakukan mujahadah, pertempuran batin melawan ego, karena tiada kemenangan dalam jalan ruhani kecuali melalui kehancuran total keakuan. Syekh berkata,
Hati tidak akan bersinar selama ia masih condong pada dunia, tidak akan tenang selama ia belum bebas dari makhluk, dan tidak akan sampai kepada Allah selama ia masih terikat dengan dirinya sendiri. Ego mengklaim bahwa ia memiliki kekuatan, kehendak, dan kebaikan. Namun dalam hakikatnya, semua itu milik Allah semata. Ketika ego berkata, "Aku telah berbuat baik," sejatinya ia mencuri hak Allah. Inilah mengapa Syekh menegaskan bahwa tidak ada kebaikan dalam dirimu yang sejati, karena engkau bukan apa-apa tanpa Allah. Ego juga menolak musibah, memusuhi takdir, dan membenci kekurangan. Padahal cinta sejati kepada Allah hanya bisa tumbuh dalam diri yang rela, tunduk, dan lebur. Selama ego masih bicara, maka batin belum diam. Dan selama batin belum diam, maka cahaya Allah belum bisa memancar ke dalamnya. Cinta ilahi, api yang menghanguskan ego. Dalam kerangka tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta ilahi bukan sekadar perasaan lembut atau afeksi emosional kepada Tuhan. Ia adalah api yang menyala dalam batin seorang pencari hakikat. Api itu tidak memberikan kehangatan yang nyaman, melainkan membakar hingga tak tersisa apapun kecuali Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh menggambarkan cinta ilahi sebagai kekuatan yang menghancurkan segala selain Allah, termasuk ego dan kehendak diri. Syekh berkata, cinta sejati adalah ketika engkau kehilangan dirimu sendiri dan tidak melihat apapun selain Dia. Dalam pernyataan ini, kita mendapati bahwa cinta ilahi bukanlah milik orang yang masih terikat oleh dirinya. Ego dan cinta tidak bisa hidup dalam satu wadah. Jika cinta hadir, ego akan musnah. Jika ego masih hidup, maka cinta sejati belum memasuki relung hati. Api cinta ilahi akan membakar semua keterikatan duniawi, semua rasa memiliki, dan bahkan rasa keberagamaan yang berbasis pada kesalehan diri. Dalam proses ini, seorang salik, penempuh jalan ruhani, akan merasakan ketersiksaan batin, karena semua sandaran-sandaran batinnya dilepaskan. Ia akan ditelanjangi dari kehendaknya sendiri, hingga tak tersisa kecuali kehendak Allah. Cinta semacam ini telah diisyaratkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini menggambarkan cinta sebagai pengorbanan total, bukan sekadar kata atau perasaan. Itulah cinta yang membakar ego, menghancurkan aku, dan mengangkat si pencinta menjadi milik mutlak kekasihnya. Syekh Abdul Qadir juga mengungkapkan bahwa ketika cinta itu menguasai hati, maka seorang hamba tidak lagi menginginkan dunia maupun akhirat. Ia hanya ingin Allah. Bahkan surga pun bukan tujuan, karena cinta sejati tidak mencari imbalan. Syekh menulis, jika engkau mencintainya karena surga, maka engkau adalah pedagang. Jika engkau mencintainya karena takut neraka, maka engkau adalah budak. Tetapi jika engkau mencintainya karena Dia adalah Dia, maka engkau adalah kekasihnya. Api cinta ini memiliki satu tujuan, melebur hamba ke dalam kehendak Allah. Maka cinta sejati bukan membuat seorang salik menjadi lunak atau lembut, tetapi membuatnya kuat dalam menerima takdir, sabar dalam ujian, dan tenang dalam keterasingan. Cinta sejati akan membuat seorang hamba ridha meski tak dipahami manusia, karena yang ia cari hanyalah Dia. Maka dapat dikatakan bahwa cinta ilahi yang dimaksud Syekh Abdul Qadir bukanlah romantisme spiritual, tetapi transformasi radikal. Ia adalah energi ilahiyah yang menghancurkan segala sekat, terutama sekat ego. Api cinta bukanlah musuh, tetapi alat pembersih, dan hanya dengan dibakar oleh cinta, seorang salik dapat memasuki hadirat Tuhan. Proses kehancuran ego dalam jalan ruhani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menguraikan bahwa kehancuran ego bukan terjadi secara mendadak, tetapi merupakan proses panjang dan menyakitkan yang harus dijalani dengan kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan total kepada Allah. Jalan menuju kehancuran ego ini disebut sebagai jalan suluk atau thoriq ilallah, jalan ruhani yang berisi tahapan-tahapan pembersihan batin secara bertahap dari seluruh pengaruh duniawi dan keakuan. Proses ini dimulai dari taubat nasyuha, yaitu taubat yang tulus dari segala bentuk dosa lahir dan batin. Taubat ini tidak hanya berarti meninggalkan maksiat fisik, tetapi juga meninggalkan ketergantungan terhadap makhluk, bahkan terhadap amal diri sendiri. Seorang salik dituntut untuk tidak bergantung pada pahala, pujian,
bahkan makom spiritual yang dicapainya. Ia harus melewati tahap fana, lebur dari keinginan dirinya. Syekh berkata, "Wahai anakku, jangan tertipu oleh amalmu, karena sesungguhnya engkau bukan pemilik amal itu. Amalmu hanya terjadi karena kekuatan dari Allah." Dalam kalimat ini, Syekh menghancurkan ilusi ego yang merasa memiliki amal dan kebaikan. Salik harus menyadari bahwa aku bukanlah sumber kebaikan, melainkan Allah lah yang bertindak melalui dirinya. Kehancuran ego juga ditandai dengan hilangnya ketergantungan kepada segala sesuatu selain Allah. Dalam fase ini, Allah akan menguji sang salik dengan kehilangan, kehinaan, celaan, musibah, dan keterasingan. Semua ini adalah alat Tuhan untuk menghancurkan ilusi aku, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 141, agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Syekh juga berkata, "Engkau tidak akan sampai kepadanya sebelum engkau kehilangan dirimu sendiri." Maksudnya, ego tidak dapat membawa seseorang ke hadirat Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ruh yang telah suci dari aku. Dalam proses ini, seorang salik tidak hanya menangis dan mengeluh, tetapi juga harus terus istiqomah dalam zikir, khalwat, menyendiri, muhasabah, introspeksi, dan pengosongan hati. Semakin dalam ia masuk, semakin ia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Inilah fase kehancuran ego yang paling dalam, di mana ia tidak lagi merasa sebagai pemilik amal, pemilik kehendak, bahkan pemilik hidup. Ketika kehancuran ini mencapai puncaknya, maka Allah akan menurunkan tajalli, penampakan cahayanya, ke dalam hatinya. Maka ruh akan bersinar, dan ego akan terkubur. Ia hidup dalam dunia ini, tetapi tidak terikat olehnya. Ia menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Syekh berkata, "Jika engkau telah fana dari dirimu, maka engkau akan baka, kekal dengannya." Dengan kata lain, kehancuran ego bukanlah kehancuran eksistensial, tetapi transformasi menjadi cermin bagi kehendak Allah. Dan hanya mereka yang melewati proses panjang ini yang dapat disebut sebagai arif billah, orang yang mengenal Allah secara hakiki. Simbol api dalam Futuh Al-Ghaib. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berulang kali menggunakan simbol api untuk menggambarkan kekuatan spiritual yang bersifat menghancurkan sekaligus memurnikan. Api dalam konteks ini bukanlah siksa, tetapi cahaya yang membakar segala selain Allah. Ia adalah representasi dari tajalli ilahi, manifestasi kehadiran Allah yang tidak bisa dihadapi oleh sesuatu yang masih ternodai oleh dunia, nafsu, atau ego. Syekh menggambarkan api sebagai energi transformasi. Dalam kalimatnya, api kecintaan kepada Allah tidak akan menyisakan apapun dalam dirimu kecuali kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan api ilahi akan menghanguskan lapisan-lapisan keakuan, termasuk hasrat tersembunyi dan rasa memiliki yang mendalam. Sebagaimana besi yang ditempa dalam api menjadi lebih kuat dan murni, begitu pula jiwa manusia harus melewati kobaran api spiritual agar menjadi jernih dan mampu memantulkan cahaya Allah. Dalam proses ini, kehendak pribadi, cita-cita duniawi, dan rasa nyaman dari kehidupan ditanggalkan satu persatu oleh panasnya api ilahi. Syekh juga mengingatkan bahwa api ini bisa datang dalam bentuk musibah, kehinaan, atau kehilangan. Setiap cobaan adalah api, kata beliau. Dan siapa yang sabar di dalamnya, maka ia akan keluar sebagai orang yang bersih. Api tidak hanya membakar, tetapi juga memisahkan. Memisahkan antara yang sejati dan yang palsu, antara ruh dan ego. Dalam dimensi batin, ujian adalah bentuk api yang memperhalus kualitas ruhani. Maka salik yang sejati tidak takut pada api, karena ia tahu bahwa melalui pembakaran inilah ia akan sampai pada penyucian. Dengan demikian, simbol api dalam Futuh Al-Ghaib adalah metafora dari pengalaman spiritual yang intens. Ia menandakan kehadiran ilahi yang tak bisa disambut oleh jiwa yang masih penuh dengan aku. Dan hanya mereka yang rela dibakar yang akan lahir kembali sebagai insan yang murni dan layak untuk dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika ego hancur? Ketika ego benar-benar hancur, seorang hamba memasuki kondisi fana. Keadaan spiritual di mana ia kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri dan hanya menyadari Allah semata. Dalam konteks ini, bukan berarti ia lenyap secara fisik, tetapi kesadarannya sepenuhnya lebur dalam kehadiran ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut kondisi ini sebagai awal dari baka billah, kekekalan bersama Allah.
Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menjelaskan bahwa ketika ego hancur, maka semua bentuk keinginan pribadi lenyap. Tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada ambisi duniawi, bahkan tidak ada keinginan untuk dipandang suci atau tinggi. Hamba yang seperti ini tidak lagi berkata, "Aku berbuat," tetapi Allah yang memperbuat melalui diriku. Ia menjadi alat, bukan pelaku. Ia menjadi cermin, bukan pusat cahaya. Dalam kondisi ini, seorang salik hidup sepenuhnya dalam ridha Allah. Ia tenang dalam kesendirian, sabar dalam kehilangan, dan bahagia meski tak mendapatkan dunia atau akhirat. Karena yang ia rasakan hanya kehadirannya yang menyelimuti batinnya. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 62, "Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Syekh menambahkan bahwa ketika ego telah mati, maka Allah menampakkan kehendaknya secara langsung dalam hidup sang hamba. Apa yang ia kehendaki adalah apa yang Allah kehendaki. Apa yang ia benci adalah apa yang Allah benci. Inilah bentuk tertinggi dari ittiba, mengikuti Allah secara batiniah. Bukan hanya itu, ketika ego telah hancur, maka seorang hamba akan melihat semua makhluk dengan kasih sayang. Ia tidak lagi memandang rendah orang lain, karena ia telah kehilangan aku yang merasa lebih baik. Ia menjadi rahmat, bukan penghakim. Ia menjadi pemberi, bukan penuntut. Syekh menulis, "Jika engkau telah lebur, maka engkau akan menjadi seperti bumi yang dipijak semua orang, seperti langit yang menaungi semua makhluk, dan seperti hujan yang menyirami tanpa pilih kasih." Itulah transformasi batin yang terjadi ketika ego telah hancur. Lahirnya insan kamil, manusia yang telah menyatu dalam kehendak ilahi dan menjadi saluran kasihnya di muka bumi. Cinta ilahi, bukan perasaan, tapi anihilasi. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta ilahi bukanlah sekadar perasaan lembut yang menenangkan batin, melainkan proses anihilasi, penghancuran total terhadap eksistensi ego dalam diri hamba. Cinta seperti ini bukanlah pengalaman manis, melainkan peniadaan diri yang getir. Ia bukan dimulai dari aku mencintai Allah, melainkan berakhir dengan tidak ada aku yang mencintai, hanya Dia yang mencintai dalam diriku. Syekh berkata, "Jika engkau mencintainya, maka engkau tidak akan mencintai siapapun selain Dia. Bahkan engkau tidak lagi mencintai dirimu sendiri." Ini adalah bentuk tertinggi dari mahabbah, cinta, yang tidak melibatkan aku sebagai subjek. Sebab selama cinta masih menjadi milik ego, maka cinta itu belum murni. Cinta yang sejati hanya bisa tumbuh dari jiwa yang telah fana, lenyap dari penglihatan terhadap dirinya sendiri. Cinta yang masih berasal dari rasa butuh, takut, atau berharap pahala, belum masuk ke ranah anihilasi. Itu cinta perasaan, belum cinta eksistensial. Maka Syekh menulis, cinta yang benar akan mencabut akar kehendakmu, membakar daun kesenanganmu, dan menghilangkan buah cita-citamu, hingga engkau tinggal sebagai tanah yang diinjak-injak oleh kehendaknya. Anihilasi bukan berarti hamba tidak lagi ada secara fisik, tetapi ia tidak lagi merasa memiliki apa-apa. Ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai pusat. Ia hanya menjadi ruang kosong tempat Allah bertajalli. Maka cinta ilahi sejati, menurut Syekh, adalah kehancuran keakuan, sehingga tidak ada lagi selain Dia. Ini selaras dengan isyarat Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Ayat ini menggambarkan kondisi batin yang tercerabut dari segala sesuatu kecuali Allah. Dalam cinta semacam ini, tidak ada lagi ruang untuk ego, untuk klaim, atau untuk aku telah mencintai. Yang ada hanyalah Allah. Bahkan cinta pun bukan milik hamba, tetapi anugerah dari Allah yang meniadakan si hamba sendiri. Syekh menutup pengajaran ini dengan kalimat, cinta yang benar tidak menyisakan cinta. Ia membakar semua keinginan, termasuk keinginan untuk mencintai. Maka, cinta dalam pengertian tasawuf adalah akhir dari semua aku. Ia bukan dimiliki, tetapi menguasai. Ia bukan sesuatu yang dirasakan, tetapi yang menghancurkan si perasa. Inilah cinta ilahi yang sejati, anihilasi dalam kehadirannya. Dalam pengembaraan spiritual yang dilukiskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ego bukan sekadar penghalang,
Ia adalah tirani dalam jiwa yang mengaburkan hakikat manusia sebagai makhluk yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ego adalah ilusi yang membentengi hati dengan bayang-bayang dunia, menciptakan ilusi aku yang terpisah dari Sang Pencipta. Namun, cinta ilahi bukanlah perasaan biasa yang lemah dan rapuh. Ia adalah api suci yang membakar sampai habis segala yang palsu, termasuk ego itu sendiri. Api cinta ini, sebagaimana dijelaskan dalam Futuh Al-Ghaib, bukan hanya sekadar proses pembersihan. Ia adalah proses penghancuran total. Di sanalah terjadi kematian diri yang mutlak, sebuah fana yang meluruhkan segala bentuk kesadaran diri yang semu, yang selama ini menjadi penghalang menuju kebebasan sejati. Ketika ego itu terbakar hingga ke akar-akarnya, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan kesadaran yang terbuka, sebuah kesadaran yang tak terbagi, tanpa batas, yang hanya tersisa satu aku, Allah. Ketika ego hancur, hamba tidak lagi hidup sebagai entitas yang terpisah, tetapi terlahir kembali dalam realitas yang hakiki. Ini adalah kebangkitan sejati yang tidak bersandar pada dunia, melainkan pada kehadiran mutlak yang menembus dan menyelubungi segala sesuatu. Dalam kondisi ini, cinta ilahi bukan sekadar pengalaman emosi, melainkan sebuah penghancuran eksistensi diri yang membawa kepada penyatuan penuh dengan Yang Maha Hidup dan Maha Kekal. Dengan demikian, proses ini adalah perjalanan menuju fana, kemusnahan ego, dan baka, kehidupan sejati dalam Allah. Dua tahapan yang tak terpisahkan dalam makrifat. Disinilah rahasia tertinggi tasawuf, melepaskan segalanya, termasuk diri sendiri, agar dapat sepenuhnya menyatu dengan hakikat ilahi. Kita diajak untuk tidak takut pada api itu, karena meskipun membakar, ia juga menerangi. Dengan membiarkan api cinta ilahi membakar ego, kita bukan saja meninggalkan keterikatan duniawi, tetapi juga menyingkap tabir batin yang menyembunyikan cahaya Tuhan yang sejati. Mari kita sambut api itu dengan keikhlasan dan kerendahan hati. Karena hanya melalui kehancuran diri yang sempurna, jiwa dapat menemukan kembali dirinya dalam cahaya abadi Allah. Sebuah cahaya yang tidak pernah padam dan melampaui segala batasan ruang dan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang hancurnya identitas ego dalam api cinta ilahi dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.